لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena berbagai nikmat selalu Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempermudah langkah kita untuk melaksanakan salat berjamaah yang dilanjutkan dengan pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berharap dan meminta selalu kepada Allah Azza wa Jal dengan bertambahnya ilmu kita, maka bertambah juga rasa takut kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, dan harapan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang menjadi tema kita hari ini, akan betapa tulusnya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita tidak berbicara tentang bagaimana cintanya Nabi SAW kepada para sahabatnya, orang-orang yang berada di sekeliling beliau, berkorban dan membantu Nabi SAW di setiap urusan dakwah yang Nabi SAW perjuangkan ketika itu. Tapi kita berbicara tentang diri kita, ikhwah. Kita berbicara tentang bagaimana kecintaan Nabi SAW kepada kita, di mana kita sama sekali belum pernah melihat Nabi SAW, Nabi juga belum pernah melihat kita. Di mana kita tidak pernah langsung membantu secara langsung kepada Nabi SAW di berbagai maslahat din atau maslahat pribadi beliau. Tapi itu tidak menafikan kecintaan Nabi SAW kepada kita semua. Ada satu hadis yang kemudian penting untuk kita ketahui, bahwasanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih menceritakan kepada kita bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki para malaikat yang bertugas untuk berkeliling di atas muka bumi. Tugas mereka adalah untuk mencari di mana terdapat majelis ilmu, majelis yang diingatkan di situ qala Allah wa qala Rasul, majelis yang di mana di situ dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang dari mereka mendapatkan majelis tersebut, maka mereka akan saling memanggil antara satu dengan yang lainnya. Halummu ila hajatikum. Mereka akan memanggil antara mereka, sehingga berkumpullah para malaikat di sekitar majelis tersebut sampai memenuhi langit dunia. Lalu kemudian ketika selesai dari majelis tersebut, mereka melaporkan hal tersebut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di langit yang ketujuh. Allah Tabaraka wa Ta'ala bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu minhum, kata Nabi SAW, dan Allah maha tahu dan Allah lebih tahu dari mereka. Pertanyaan Allah Azza wa Jalla kepada para malaikat tentang apa yang mereka saksikan di atas muka bumi bukan berarti Allah Azza wa Jalla tidak tahu, tetapi itu menunjukkan akan keutamaan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada para ahli majlis, kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Dan disitulah Nabi SAW menjelaskan kepada kita pertanyaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ma yaqulu ibadi, apa yang telah dilakukan oleh para hambaku di majelis tersebut. Fayaqulun, mereka katakan, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Wahai Rabb kami, sesungguhnya para hambamu di majelis-majelis tersebut
Tadi mereka bertasbih kepadamu, mereka bertakbir kepadamu, mereka mengagungkan dan memuliakanmu di majelis tersebut. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala bertanya kepada mereka, hal ra'auni, apakah mereka telah melihatku? Allah Azza wa Jalla bertanya, apakah mereka telah melihatku? Qala fayaquluna la wallahi ma ra'auka. Tidak demi Allah, sesungguhnya mereka belum pernah melihatmu. Qala yaqulu wa kaifa law ra'auni. Bagaimana kalau seandainya mereka melihat diriku? Qala yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa akthara laka tasbihan. Kalau seandainya para hambamu itu yang berada di majelis ilmu melihat dirimu ya Allah, maka mereka akan lebih banyak bertasbih kepadamu, akan lebih giat memujimu, dan mereka akan lebih bersemangat di dalam beribadah. Kemudian Allah bertanya dengan pertanyaan kedua, fama yas'aluni, mereka minta apa kepadaku di majelis tersebut? Qala yas'alunakal jannah, para malaikat mengatakan mereka meminta kepadamu surga. Qala yaqulu wa hal ra'auha, apakah mereka telah melihat surga? Yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'auha, mereka tidak pernah melihat surga. Qala yaqulu fa kaifa law annahum ra'auha, bagaimana seandainya apabila mereka melihat surga dengan mata kepala mereka, apa yang akan terjadi? Yaquluna law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa 'azama fiha raghbatan, maka mereka akan bertambah cinta dan bertambah rindu kepada surga. Mereka akan semakin mengejar surga dan mereka akan lebih giat di dalam beribadah kepadamu agar mereka mendapatkan dan meraih surga. Qala fa mimma yata'awwadzun, Allah bertanya kepada para malaikat, dari apa mereka meminta perlindungan? Apa yang menjadikan mereka takut? Orang-orang yang berada di majelis ilmu tersebut, apa yang menjadikan mereka khawatir? Mereka berkata, para malaikat, minan nar. Mereka takut dari api neraka. Qala yaqulu wa hal ra'auha, Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat api neraka? Qala yaquluna la wallahi ma ra'auha, tidak pernah ya Allah, mereka tidak pernah melihat neraka. Fa kaifa law ra'auha, bagaimana kalau seandainya mereka melihat neraka, apa yang akan terjadi? Yaquluna law ra'auha kanu ashadda minha firara wa ashadda laha makhafatan, mereka akan lebih takut kepada neraka dan mereka akan semakin lari dan menghindar dari api neraka. Fayaqulu fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Setelah dialog yang panjang ini antara Allah dengan para malaikatnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya aku telah menghapuskan semua dosa-dosa mereka. Dari hadis inilah para ulama mengambil kesimpulan bahwa siapapun yang duduk di majelis ilmu, bacakan di dalamnya qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis duduknya berada di majelis ilmu itu akan menjadi penggugur akan dosa-dosanya. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu malakun minal malaika, ada seorang malaikat yang berkata kepada Allah Azza wa Jal, wahai Rabbku, fihim fulanun laisa minhum innama ja'a li hajah. Wahai Rabbku, sesungguhnya di majelis itu ada seseorang, dia tidak termasuk ya orang yang mendengarkan apa yang disampaikan di dalam majelis. Dia hanya datang untuk memenuhi hajatnya. Ada suatu kebutuhan yang harus dia tuntaskan sehingga dia duduk di situ dan berada bersama orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu. Maka kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang, ya, satu majelis itu mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah celaka dan merugi setiap orang yang duduk bersama mereka di sana. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwasanya seorang hamba, kalaupun dia berada di majelis ilmu dan dia tidak memahami apa yang disampaikan, duduknya di situ itu termasuk penggugur dosanya. Walaupun dia tidak paham apa yang disampaikan dan dia tidak mengerti, inilah yang disebut dengan istilah oleh para ulama barakatul majlis, keberkahan majelis ilmu yang tidak ada seorang pun yang merugi berada di dalam majelis ilmu. Pembahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana Nabi SAW sebagai sosok yang sangat cinta kepada kita umatnya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaihi dengan judul Babu Du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi wa bukaihi syafaqatan alaihim. Bab doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam teruntuk umatnya
dan tangisan Nabi SAW teruntuk umatnya karena bentuk rasa kasih sayang kepada mereka. Di dalam hadis ini Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih membawakan hadis Abdullah ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi SAW membawakan beberapa ayat yang beliau bacakan kepada para sahabatnya. Sebelum masuk ke dalam inti hadis ini, di dalam periwayatan yang lain dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara. Apabila seseorang mendapatkan 3 perkara ini di dalam jiwa dan hatinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Jadi iman yang sering terlafazkan oleh lisan kita jamaah itu memiliki rasa yang manis, dan itu bisa dirasakan hanya bagi orang-orang yang terdapat dan terpenuhi 3 hal ini pada dirinya. Kata Nabi SAW, "Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Kondisi yang pertama adalah ketika Allah dan Rasulnya adalah yang paling dia cintai dari selain keduanya. Maknanya apa? Tidak ada satupun di dunia ini yang lebih dia cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya. Maka pada saat itulah, di poin itulah, detik itulah, dia akan merasakan manisnya keimanan. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kata Nabi SAW, tidaklah dia cinta kepada seseorang, cinta kepada sesuatu, kecuali didasarkan karena kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dia cinta, cintanya karena Allah. Kalau dia benci, bencinya karena Allah. Inilah disebut dengan al-wala wal bara. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia benci dan dia tidak suka untuk kembali ke dalam kekufuran, untuk kembali ke jahiliyah, untuk kembali ke fasikan, untuk kembali ke kezaliman yang dulu dia pernah terjatuh di situ, sebagaimana tidak sukanya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Maka di sini para ulama mengatakan seseorang yang telah berhijrah, seseorang yang telah menjadikan dan bertekad, berniat dengan tegas, dengan azam yang kuat untuk memperbaiki keimanan dan ibadahnya. Dia sudah meninggalkan hal-hal yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, umur jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang dulu pernah dia lakukan dan dia terbiasa dengan hal-hal tersebut. Maka seharusnya dia benci untuk kembali kepada perkara-perkara itu sebagaimana bencinya dia kalau dilemparkan ke dalam api neraka. Maka di saat itulah dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman kepada Allah dan kepada Nabi SAW. Kewajiban cinta kepada Nabi SAW ini dijelaskan dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang dari kalian, kata Nabi SAW, sampai aku, kata Nabi, sampai aku lebih dia cintai dibandingkan kecintaan dia kepada kedua orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada seluruh manusia. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan kesempurnaan iman. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Hisham dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, suatu saat pernah dipegang tangannya oleh Nabi SAW. Lalu sontak Umar berkata kepada Nabi, menyatakan cintanya kepada Nabi SAW dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ketika tangannya dipegang oleh Nabi SAW, dia menyatakan cintanya kepada Nabi SAW dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang sosok yang paling aku cintai, melebihi siapapun kecuali diriku sendiri." Maka Nabi SAW menjawab perkataan Umar, "La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika." Wahai Umar, tidak. Tidaklah sempurna imanmu wahai Umar, demi Allah, sampai aku menjadi sosok yang lebih engkau cintai dibandingkan kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Ini hebatnya Umar bin Khattab.
ketika salah, ketika melenceng, ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada gengsi, tidak ada malu, langsung diralat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itulah mental para sahabat. Para sahabat itu ketika mereka terjatuh dalam kesalahan, diperbaiki, diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pemahaman dan amaliyah mereka. Seketika itu pula mereka rujuk kepada kebenaran. Tidak ada yang baperan. Ya. Langsung diralat oleh Umar bin Al-Khattab. Dia katakan, fa innahul ana ya Rasulullah. Sekarang ini wahai Rasulullah, detik ini juga, wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah, engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Barulah sekarang sempurna keimananmu wahai Umar. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128, Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana Allah azza wa jalla mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah risalah yang berat. Dibandingkan dengan para rasul dan para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad adalah tugas yang lebih berat dibandingkan oleh para pendahulunya. Kenapa? Karena setiap nabi dan rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah tabaraka wa taala khusus untuk umatnya saja, untuk kaumnya saja, untuk kaumnya saja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam risalah yang beliau bawa tidak hanya untuk Quraisy, tidak hanya untuk ahli Hijaz, tetapi juga menyeluruh kepada semua orang yang ada di atas muka bumi ini sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Allah tabaraka wa taala ketika memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sempurna. Makanya Allah tabaraka wa taala puji dan abadikan pujian tersebut di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian sosok seorang rasul dari diri kalian. Maknanya apa? Utusanku ini, kata Allah, bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin, tetapi juga dari kalangan kalian, sesama manusia. Merasakan lapar sebagaimana kalian merasakan lapar, merasakan haus sebagaimana kalian merasakan haus, merasakan sakit sebagaimana kalian merasakan sakit. Sama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah, azizun alaihi ma anittum. Terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penderitaan yang kalian alami. Apapun yang tidak mengenakan kita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berat menerima hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mau untuk memberatkan kita umatnya. Sampai-sampai dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana beliau oleh Aisyah, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dan dimintakan untuk memilih di antara dua perkara untuk umatnya, antara A dengan B. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pilih perkara yang paling mudah bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan kita meraih hal-hal tersebut. Bil mu'minina raufur rahim, sangat penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Inilah sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tegaskan dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus dirimu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat. Rahmat bagi alam semesta. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersama para sahabatnya. Kemudian beliau berkata, "Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana." Aku sangat ingin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat ikhwan-ikhwan kita. Saudara-saudara kita. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, awalasna ikhwanaka? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah?" Ya. Para sahabat protes, gitu ya. Nabi mengungkapkan kerinduannya untuk bertemu dengan ikhwan-ikhwan mereka. Ikhwanana katanya, saudara-saudara kita. Lalu kami ini dianggap apa? Mereka protes kepada Nabi SAW. Bukankah kami ini ikhwanmu wahai Rasulullah? Qala antum ashabi, kalian semua adalah para sahabatku.
Jadi dibedakan oleh Nabi SAW antara ikhwan dengan ashab, antara sahabat dengan saudara. Kalian adalah para sahabatku. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du. Saudara-saudara kita adalah mereka yang belum bertemu, yang belum pernah bertemu denganku dan mereka beriman kepadaku. Inilah kehebatan iman. Kita tidak pernah ketemu sama Nabi SAW. Tapi kita memegang teguh bagaimana keimanan kita kepada Nabi SAW. Ketika berbicara tentang konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, para ulama menyatakan di antara konsekuensi kita mengucapkan Muhammad adalah utusan Allah, di antara konsekuensinya adalah kita menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu sampai kepada kita sebuah hadis sahih, maka wajib untuk kita lakukan. Apapun hadis yang sampai kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari suatu hal, maka wajib bagi kita untuk menjauhi diri kita dari hal-hal tersebut. Dan di antara konsekuensi Muhammad adalah utusan Allah, persaksian ini yang kita ucapkan, yang kita lafazkan adalah kita tidak menyembah Allah Azza wa Jalla kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengaku bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, jangan pernah dirimu menyembah Allah Azza wa Jalla kecuali dengan apa yang telah Muhammad syariatkan. Karena apa yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama sebutkan tidak ada suatu kebaikan apapun kecuali Nabi Muhammad telah memberikan isyarat kepadanya untuk umatnya. Nabi telah memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan semua kebaikan. Tidak ada kebaikan yang tersisa yang tidak atau belum disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada keburukan sedikit pun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kita dari keburukan tersebut. Jadi semuanya telah lengkap. Syariat ini, agama ini telah lengkap. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah Azza wa Jalla, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Apa maknanya? Tidak ada lagi yang dapat merenovasi agama Islam. Tidak ada lagi yang bisa mengotak-ngatik, menambahkan dan mengurangi agama Islam. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itulah apa yang Allah inginkan. Dan apa yang ditinggalkan tidak dilakukan oleh Nabi, maka itu adalah memang syariatnya untuk ditinggalkan. Maka di sini Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, sesungguhnya aku ingin melihat ikhwan-ikhwanku. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku, sedangkan mereka belum pernah melihatku. Mereka hidup setelah kita, setelah generasi para sahabat. Dan kita masuk ke dalam kategori tersebut, ikhwah. Kita termasuk orang yang Nabi SAW sangat rindu untuk melihat dan bertemu dengan kita. Maka di hadis ini, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaul Allah azza wa jal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersama para sahabatnya, beliau membacakan ayat ini. Apa ayat-ayat tersebut? Di antara adalah surat Ibrahim ayat 36. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi membacakan ayat di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana Allah tabaraka wa taala mengisahkan Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Hajar dan Ismail di tengah padang pasir yang tandus. Tempat yang saat ini menjadi tempat yang tidak pernah sepi. Selalu ada aktivitas ibadah di sana. Masjidil Haram, Ka'bah Al-Musyarrafah. Ketika itu tidak ada manusia, tidak ada makanan, bahkan minuman pun tidak ada. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kekasihnya dan buah hatinya di tempat yang seperti itu. Pertama kali yang diminta oleh Nabi Ibrahim setelah meninggalkan anak dan istrinya di sana, ini doa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi, innahunna adlalna katsiran minan nas. Sebelumnya,
wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku meminta pertolongan kepadamu, aku meminta perlindungan kepadamu untuk menjauhkan diriku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Lalu di ayat ini, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Banyak sekali menyesatkan manusia. Faman tabi'ani, barang siapa yang mengikuti dakwahku, kata Nabi Ibrahim. Maknanya dia mengikuti untuk mentauhidkan dirimu ya Allah. Fa innahu minni, maka dia adalah golonganku. Wa man asani, dan barang siapa yang tidak taat padaku, dia membangkang kepadaku, tidak mau untuk berada di orang-orang yang mentauhidkan dirimu, fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya engkau adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam mengadukan kepada Allah akan kaumnya. Ya, di mana di antara mereka ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan ada yang mengingkari Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi pelajaran bagi para nabi dan para rasul setelahnya. Dan oleh karena itulah Nabi SAW membacakan ayat ini kepada para sahabatnya. Ada satu prinsip yang dimiliki oleh semua nabi dan rasul, yaitu apabila ketika mereka berdakwah dan ada yang tidak senang kepada dakwahnya, mereka tetap menginginkan dari orang-orang tersebut kebaikan dan selalu terucap dari lisannya hal-hal yang baik. Tidak ada satupun nabi yang ketika ditinggal, ketika disakiti, ketika kemudian dizalimi oleh kaumnya mencaci maki mereka. Tidak ada. Setiap dari mereka pasti memiliki rahmat untuk kaumnya. Maka di sini Nabi SAW membawakan ayat ini. Kata Nabi Ibrahim, maka barang siapa yang membangkang kepadaku ya Allah, sesungguhnya perkara mereka aku kembalikan kepadamu, zat yang maha mengampuni dan zat yang maha mengasihi. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, perkataan Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sebelumnya, di ayat sebelumnya Allah tabaraka wa taala bertanya kepada Nabi Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa putra Maryam, apakah benar engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Maka Isa berkata, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Wahai Rabbku, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jikalau seandainya pun aku mengatakan hal tersebut, maka engkau telah mengetahuinya. Engkau maha mengetahui apa yang ada pada diriku dan apa yang tidak, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkau adalah zat yang maha mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku untuk aku sampaikan kepada mereka. Apa itu? An ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah saja, Rabbku dan Rabb kalian. Jangan pernah menyekutukan Allah. Ini dakwahnya Nabi Isa. Yang kemudian ya oleh sebagian orang-orang tersesat dari kaumnya, mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Rabb. Mereka menjadikan ibu Nabi Isa sebagai Rabb, sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jal. Nabi Isa berkata, aku hanya mengatakan kepada mereka, u'budullah, sembahlah Allah saja. Jangan pernah menyembah selain Allah. Rabbi wa rabbakum, di mana Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Ayat berikutnya, in tu'adzibuhum. Wahai Rabbku, jika engkau menyiksa mereka, orang-orang tersebut, ya mereka tidak mau untuk taat kepadaku, ya di mana mereka menyimpang setelah peninggalanku, fa innahum ibaduk, maka mereka pada hakikatnya adalah para hambamu. Di sini Nabi Isa alaihissalam menyerahkan urusan orang-orang yang tidak mau beriman kepadanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena tugasnya hanyalah menyampaikan. Menyampaikan yang benar, menyampaikan yang hak, dikatakan hak. Menyampaikan yang batil, dikatakan batil. Adapun setelahnya, maka dikembalikan urusan mereka kepada Allah Azza wa Jal. Wa in taghfir lahum, ya Allah, kalau seandainya engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dua ayat ini dibacakan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Lalu setelah membaca dua ayat ini, kata Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma,
Farafa'a yadayhi, Nabi angkat kedua tangannya. Nabi angkat kedua tangannya. Wa qala Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku, umatku, wabaka. Lalu kemudian Nabi SAW menangis. Nabi SAW menangis. Sebagaimana Nabi Ibrahim menginginkan agar Allah mengampuni dan menyelamatkan umatnya. Sebagaimana Nabi Isa meminta kepada Allah agar Allah merahmati umatnya, kaumnya. Nabi SAW juga meminta hal yang sama kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah merahmati umatnya. Nabi mengatakan, Allahumma ummati ummati wabaka. Ya Allah, umatku, umatku. Lalu Nabi menangis. Faqala Allah Azza wa Jal. Ketika Nabi SAW menangis, Allah berfirman, Ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad. Pergilah engkau ke Muhammad, wahai Jibril. Wa rabbuka a'lam, dan Rabbmu lebih mengetahui. Fasalhu ma yubkik. Tanyakan kepadanya, apa yang telah membuatmu menangis, wahai Muhammad. Ya, jadi sangat perhatian sekali. Allah Azza wa Jalla sangat cinta dan sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW menangis, Allah utus malaikat Jibril dari langit yang ketujuh turun ke dunia untuk menanyakan apa yang membuatmu menangis, wahai Muhammad. Dan Allah tahu apa yang membuat Nabi Muhammad menangis. Tapi untuk menjadikan pelajaran, adanya dialog ini, adanya pertanyaan ini. Faqala Allah Azza wa Jal, fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian setelah malaikat Jibril datang kepada Nabi, malaikat Jibril bertanya, Nabi menjawab apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Jibril kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah berfirman, Ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad. Datanglah kamu kembali ke Muhammad. Faqul, katakanlah kepadanya, Inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Sesungguhnya aku akan membuatmu ridho kepada umatmu, wahai Muhammad. Dan aku tidak akan membuatmu sedih berkaitan dengan umatmu. Apa maknanya? Nabi SAW sangat khawatir kepada diri kita, ikhwah. Nabi SAW sangat mengkhawatirkan kalau di antara kita ada yang dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam api neraka. Hancur, binasa dirinya kalau sampai masuk ke dalam api neraka. Nabi SAW tidak menginginkan itu. Nabi SAW ingin kita semua selamat. Dan itulah yang menjadi beban pikiran Nabi SAW. Dan menjadikan beliau berkali-kali menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Memelas, meminta kepada Allah untuk apa? Untuk keselamatan kita. Yang gak pernah ketemu sama Nabi, gak pernah berbuat baik langsung kepada Nabi SAW, gak pernah berjasa sedikit pun kepada Nabi SAW. Tapi Nabi begitu memikirkan kita. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan janjinya melewati hadis ini. Ya, Allah menjanjikan Nabi SAW bahwa umatnya semua akan selamat. Umatnya semua akan selamat. Tentu dengan membandingkan dan mengumpulkan hadis-hadis yang lain, disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla asalkan mereka dari umatnya Nabi Muhammad tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran, pasti mereka diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak akan abadi di dalam neraka kalaupun mereka perlu dan patut untuk dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Baik, ini mungkin yang dapat kita bahas pada pertemuan singkat kali ini. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tentu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang selalu cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu bentuk cinta kepada Nabi adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Bentuk cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan sabda-sabdanya. Seperti kajian kita di siang hari ini. Dengan membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan duduk mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk kecintaan kita kepada sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.